Asyartus sabi'u, syarat yang ketujuh dari syarat-syaratnya sah sholat. Al-kafu anil af'ali, mencegah, menahan dari melakukan beberapa kali perbuatan-perbuatan. Jadi yang dimaksud ketika kita sholat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkait dengan sholat. Kalau perbuatan yang terkait dengan sholat nggak ada masalah. Nah ini yang harus dijaga, dipelihara. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait nggak ada ya dengan nazmus sholat. Itu bisa batal sholatnya. Kalau ada orang sholat kemudian dia menggerak-gerakkan badannya yang tidak terkait dengan pekerjaan sholat 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Ada orang sholat dimuter aja begitu. Ya, ini kan muter ini nggak ada kaitannya dengan sholat. Ya dimuter begitu aja. Batal nggak kira-kira? Batal kalau udah lebih dari 3 kali perbuatan. Itu merusak nazmus sholat namanya. Ada orang lagi sholat nggaruk aja. Ini garuk begini nih Pak, 3 kali udah batal, karena itu nggak ada kaitannya dengan sholat. Nah ini yang dimaksud jaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak terkait dengan pekerjaan sholat. Tapi kalau di ruku, kemudian nanti dia ya i'tidal, sami Allahu liman hamid, kan itu bergerak namanya. Itu gerakan di situ ada kaitan dengan sholat. Dia ruku ada kaitan dengan sholat. Ntar dia sujud, dibangun lagi. Itu gerakan-gerakan di situ terkait dengan apa? Dengan sholat. Nggak ada masalah, boleh. Ya seperti itu. Tapi kalau ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah, udah itu aja. Tapi gerak-gerakan begitu lagi nggak ada kaitannya dengan sholat. Kalau digerak-gerak goyang-goyangin tangan lebih dari 3 kali, batal sholatnya. Ya, sebab itu termasuk melakukan pekerjaan yang tidak terkait tentang sholat. Begitu ya Bapak. Nah ini yang dimaksud al-kafu anil af'al. Jadi dia harus jaga, dicegah benar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan. I'lam, ketahuilah, annal fi'la zaida 'ala sholati, sesungguhnya melakukan pekerjaan yang lebih atas sholat, in kana min jinsiha, kalau itu termasuk daripada jenis sholat, karruku'i wassujudi, seperti ruku dan sujud, wa ziyadati rokaatin, dan menambahkan rokaat, in ta'ammada, jika sengaja orang tersebut zalika, melakukan hal-hal tadi, batolat, maka batal sholatnya. Ruku lebih, ya itu ya batal sholatnya. Sujud, ya dia lakukan lebih dari yang diperintahkan, ya itu batal hukum sholatnya. Nambahin rokaat, ya misalnya sholat subuh ditambahin 1 lagi, dah masih enak sholat subuh, ya mestinya 2 rakaat, tambahin lagi 1 rakaat, itu batal menambahkan rokaat. Ya sebab itu melakukan ya pekerjaan yang tidak terkait dengan sholat. Sholat subuh cuma 2 rakaat, ditambahin 1 rakaat lagi, ya batal sholatnya. Ruku dalam 1 rakaat hanya 1 kali, ditambahin 2 kali, ya batal. Sujud dalam 1 rakaat cuma 2 kali, pengen lagi nambahin lagi 1 kali, batal juga. Itu namanya menambahkan ya perbuatan-perbuatan yang memang sejenis dengan perbuatan sholat secara sengaja, itu otomatis batal. Beda kalau lupa. Kalau lupa, nah nanti dia mesti sujud sahwi, ya karena lupa. Ini sengaja, batal. Sawaun qalla zaidu, sama saja penambahannya itu sedikit, au kasuro, atau penambahannya itu banyak. Sama aja, mau sedikit mau banyak, ya itu batal.
Seperti sujud, mau nambahin 1 kali, mau nambahin 2 kali, sama-sama batal. Ya, nambahkan ruku, mau sekali, mau 2 kali, nah itu tetap batal hukumnya. Wa in kana al-fi'lu, kalau seandainya perbuatan itu min ghairi jinsi sholati, bukan termasuk jenis sholat, fattafaqal ashabu, maka sepakat para ashab Imam Syafi'i ala annal qalila, bahwasanya yang sedikit la yubtilu, tidak membatalkan sholat, wal kasiru, sementara yang banyak yubtilu, dapat membatalkan sholat. Kalau pekerjaan bukan jenis daripada sholat, itu nanti dibagi 2 Bapak Saudara. Kalau kerjaan itu masuk dalam kondisi qalil, sedikit, itu dimaafin, belum membatalkan. Tapi kalau kerjaannya udah banyak, nah itu sudah dapat membatalkan. Contoh, bergerak-gerak lebih dari 3 kali berturut-turut, itu udah banyak, batal. Tapi kalau gerakan baru 1 kali atau 2 kali, itu kelompoknya masih sedikit, maka belum membatalkan. Ya, makanya kita kalau lagi sholat jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali. Kalau kita gerakan-gerakan yang tidak terkait dengan masalah sholat sampai 3 kali, otomatis sepakat ulama ashab Imam Syafi'i menyatakan batal. Apalagi sampai jalan. Misalnya kita lagi sholat Bapak Saudara, ya, kemudian di depan kita ada shop yang kosong. Bagaimana nih, kita pengen ngisi shop yang kosong, melangkah sampai 3 kali jalan, 1, 2, 3, batal sholatnya. Ya, sebab sudah melakukan fi'lun kasir. Jadi jangan, nggak boleh. Kecuali kalau dia bisa atur, langkahnya 1 diberhenti dulu, atau 1, 2 diberhenti, terus agak lama berhenti, nanti baru maju lagi. Nah itu namanya tidak berturut-turut, boleh. Tapi kalau sampai melakukan langkah 3 kali secara berturut-turut, sepakat ashab Imam Syafi'i menyatakan batal itu sholat. Ya, jadi ini penting sekali kita ketahui. Sebab nanti kita yang bermazhab Imam Syafi'i kalau sholat misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kadang-kadang ketika udah takbiratul ihram, kita udah ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar, ternyata banyak barisan di depan tuh yang kosong. Itu banyak jamaah-jamaah yang udah pada takbiratul ihram pada jalan aja ngisi. Ada yang sampai ya jalan 3 kali, 4 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Nah kita mazhab Imam Syafi'i batal itu. Ya, jadi jangan melakukan hal itu, karena mengerjakan 3 kali berturut-turut itu udah jelas ittafaqal ashab. Ya, itu apa? Batal sholatnya. Jadi kalau masih sedikit tidak membatalkan, tapi kalau udah banyak itu membatalkan. Wa fi dabtil qalili wal katsiri, dan terkait tentang definisi sedikit dan banyak, aujuhun, itu ada beberapa pendapat. As-sahihu, menurut kaul yang sahih, ar-ruju'u fihi ilal adati, dikembalikan itu kepada adat kebiasaan. Nah itu menurut adat kebiasaan, kalau udah melakukan pekerjaan 3 kali berturut-turut itu udah banyak. Tapi kalau melakukan pekerjaan di dalam sholat itu baru 1 kali, baru 2 kali, belum termasuk banyak. Tapi kalau udah 3 ke atas udah banyak, berarti itu udah membatalkan. Nah itu yang maksudnya ar-ruju' bihi ilal adah, dikembalikan nanti ke adat kebiasaan. Fala yadurru ma'adahun nasu qalilan, maka tidak menjadi apa-apa ma'adahun nas, yang dikategorikan oleh manusia qalilan, sedikit. Contohnya apa? Kal isyarati, seperti memberikan isyarat. Ada orang memberikan isyarat itu baru pekerjaan yang sedikit, ya itu tidak membatalkan. Isyarat biraddis salam, dia itu menjawab salam. Ada orang lagi sholat, assalamualaikum, ya assalamualaikum. Nah kemudian dia lagi sholat, dia memberikan isyarat gitu. Nah isyarat, ketika ya isyarat itu yang diberikan dalam rangka menjawab salam, itu dianggap sebagai qalil, sedikit, itu tidak membatalkan. Mana lagi contohnya yang sedikit? Wa khal'in na'li, ya melepaskan sendal. Lagi sholat ya pakai sendal misalnya,
atau pakai apa saja ya hub ya, kemudian dicopot hubnya. Nah itu selama ya itu masih qalil itu tidak membatalkan. Wa nahwihima dan seumpamanya. Kalau kita sholat di haram di Nabawi itu kadang-kadang bapak saudara lagi sholat, telepon bunyi, itu sering tuh diambil, diangkat, dibuka, dibaca, habis dibaca terus ditutup lagi, dimasukin lagi kantong. Itu udah terbiasa, banyak yang begitu. Itu tapi bukan orang kita rata-rata. Kalau orang kita mah nggak ada, telepon bunyi didiemin aja. Ya seandainya lagi bawa telepon, ya kemudian bunyi tuh telepon, kita nggak pernah tuh lagi sholat bunyi telepon kita angkat, ya nggak boleh. Ya, karena tuh melakukan gerakan macem tuh, ambil, buka, ya tutup lagi, taruh lagi, itu kan udah ya fi'lun kasir namanya, batal. Dan itu juga menghilangkan kehusuan. Masa sih sempet-sempetnya buka dulu tuh, ya. Dan ternyata memang itu bukan omongan ya ini, bohong. Emang kita lihat banyak yang begitu, cuma bukan orang-orang kita. Ya, nah seperti itu. Sebab memang mazhab Imam Syafi'i dalam sholatnya itu rapi-rapi. Ya, kalau orang-orang Asia tuh, ya Indonesia masuk rapi sholatnya. Ya, jadi kalau telepon bunyi, ya biarin aja. Ya, makanya di kita tuh ada info di masjid kalau sholat Jumat, ada tuh info kadang-kadang yang bawa HP, tolong, ya misalnya kalau nggak dimatikan ya minimal di silent sehingga nggak ada suaranya, nggak mengganggu. Itu di kita ada begitu, sehingga ketika sholat udah emang benar-benar nggak terganggu kita dengan ya pesawat telepon tersebut. Ya seperti itu. Seandainya dilupa dan kejadian berbunyi, nggak mungkin diangkat. Ya ada aja di kantong tuh berdering. Ya walaupun berkali-kali tetap nggak diangkat. Sebab itu nanti bisa ya melakukan apa pekerjaan yang udah dianggap banyak dan itu udah membatalkan. Itu ittifaq ashab Imam Syafi'i begitu. Ya, nah ini di sini kita sedang baca. Nah, tapi kalau seperti melakukan hal-hal yang sedikit, copot, ya hub misalnya sepatu, nah itu dalam gerakan yang satu bisa, nggak apa-apa. Itu namanya masih sedikit, nggak membatalkan. Wa nahwihima dan seumpama daripada apa isyarat dan khalqun na'al. Summa qalu, kemudian mereka para ulama berkata, al fi'latul wahidatu, perbuatan yang satu, kal khatwah seperti melangkah, wadarbati dan memukul, qalilun, kalau satu kali kita melangkah satu kali masih qalil, ya, atau memukul nepak itu baru satu kali itu qalil namanya. Wassalasu kasiratun qat'an, nah kalau udah 3 kali pasti itu banyak. Tuh kasiratun qat'an tuh gitu artinya pasti banyak, udah nggak diragukan lagi. Kalau udah melakukan 3 kali ke atas itu udah namanya pekerjaan yang banyak yang membatalkan. Wal isnatani qalilun, kalau melakukan 2 kali itu dianggapnya masih sedikit. Alal asahi qaul yang paling sahih. Jadi nggak membatalkan. 1 kali, 2 kali tidak membatalkan, 3 kali membatalkan. Wattafaqal ashabu, dan telah sepakat ashab Imam Syafi'i ala annal kasiro, sesungguhnya pekerjaan yang banyak, innama yabtulu, itu batal iza tawala, tapi syaratnya apabila dilakukannya secara berturut-turut. Pekerjaan pertama langsung diikuti dengan pekerjaan kedua langsung diikuti dengan pekerjaan ketiga, itu namanya tawali, berturut-turut. Itu yang membatalkan. Tapi kalau enggak, pekerjaan satu lama baru lagi melakukan satu, enggak, hitung satu lagi. Udah lama baru melakukan lagi satu, dihitung satu lagi. Ya, jadi itu tidak dilanjutkan gitu. 1 udah lama kerjaan satu lagi, 2 udah lama kerjaan satu lagi, 3 enggak begitu. Beda dengan bilangan tolak. Kalau seorang suami mencerai, mentolak istrinya, itu nyambung. 1 jatuh tolak raj'i. Sekarang dia ya kembali lagi, dirujuk lagi, tetap itu 1 udah ada tuh hitungannya.
Berarti jatahnya tinggal 2. Walaupun udah lama, udah setahun ditolak lagi, udah 2 tuh. Ya, tinggal 1 lagi jatahnya. 5 tahun ditolak lagi, ya tolak 3. Jadi nyambung ya Bapak Saudara. Makanya hati-hati sebagai orang laki. Jangan kata-kata tolak, kata-kata cerai dijadikan sebagai ya lalaban. Dikit-dikit ngomong tolak sama istrinya. Lu ngapa sih ngomong tolak mulu? Supaya bini gue takut. Nggak boleh. Itu nanti senjata makan tuan nanti. Ya, jadi kita kalau udah mengucapkan tolak Bapak Saudara, itu udah jatuh 1. Tertolak lagi, jatuh lagi 1. Sementara orang laki dapat ya itu ya melapaskan tolak, jatahnya cuma 3. Kalau udah tolak 3 udah tolak bain. Kalau udah tolak bain berarti dia udah kagak bisa lagi kembali sama istrinya kecuali ada muhalilnya. Ya, harus ada muhalil. Ini udah repot ini udah pakai muhalil. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi di Fathul Mu'in dijelaskan begitu tuh. Ya jelas-jelas. Ya makanya tolak ini jangan dijadikan lalaban. Kalau seorang suami lagi ribut sama istrinya, ribut wajar lah. Cuma kalau ngomong tolak jangan. Kalau ribut ya ntar juga insya Allah baik lagi, biasa. Ya terkadang kadang-kadang itu terjadi. Tapi jangan sekali-kali seorang suami ya mengucapkan tolak. Begitu ya Bapak Saudara. Jangan sampai mengucapkan tolak. Ustaz, saya kan lagi nggak sadar, lagi marah. Iya biasanya emang tolak lagi marah, masa lagi baik-baik ngomong tolak. Kan begitu, emang lagi marah, dia lagi berantem. Nah gara-gara lagi berantem diucapkan tolak. Gue tolak aja lu. Kata bininya, tolak aja bang. Nah kan jadi, jatuh tolak. Ustaz saya kemarin lagi berantem, saya ngomong tolak, jatuh nggak? Iya jatuh tolaknya. Ya begitu, tapi kan saya nggak sengaja. Bagaimana nggak sengaja? Emang ente yang mengucapkan. Nah itu. Jadi jangan Bapak Saudara. Ini bahaya. Ya, sebab memang hanya jatahnya 3. Nah beda kalau melakukan pekerjaan di dalam sholat. 1 lama baru ngerjain lagi 1. Ya 1 lagi. Lama ngerjain lagi 1 lagi. Begitu. Kalau 1, 2, 3 sekaligus batal. Tapi kalau 1, 2 lama nanti ngerjain lagi 1 lagi, itu dianggap 1 lagi. Karena namanya enggak ya tawala, enggak berturut-turut. Jadi yang membatalkan 3 kali perbuatan yang berturut-turut. Fa'in taparroko, kalau seandainya terpisah-pisah. Banyak sih tapi terpisah. Bi'an khotwatan, contohnya seorang melangkah 1 kali langkah, summa ba'da zamanin, setelah beberapa waktu yang lama, khotwatan ukhra 1 langkah lagi, wa qarrara zalika, dan dia ulang-ulangi itu marratin beberapa kali, fala yadur qotan, maka enggak membatalkan sama sekali. Begitu ya Bapak Saudara. Kita melangkah 1 kali, lama melangkah lagi 1 kali, lama melangkah lagi sampai beberapa langkah ya, tapi dalam waktu yang enggak berturut-turut tidak membatalkan ya, tuh begitu. Tapi kalau langsung melangkah 3 kali, 1, 2, 3 batal ya. Makanya kalau maju ke depan tuh kita harus benar-benar paham tuh ya, minimal 2 langkah aja, diam dulu dah, taruh udah lama ya baru melangkah lagi ya. Tapi kalau langsung 3 batal. Qalahu firraudati, demikianlah pendapat itu dikatakan ya oleh sahibur raudah di dalam kitab Ar-Raudah. Wa yashhadu lahu hadisu Umamah, dan atau wa yushhadu, dan itu bisa dipersaksikan lahu akan itu semuanya hadisu Umamah, hadis riwayat Imam Umamah. Ini Umamah nama orang. Ya, jadi sahabat Umamah radhiyallahu anha. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umamah radhiyallahu anha. Falau taraddada, kalau seandainya ada orang ya ragu fi'lin di dalam mengerjakan perbuatan dalam sholat, hal wasala ila hadil kasrati amla, apakah ini udah masuk batasan banyak ataupun tidak? Qala al-imam, berkata Imam al-Haramain, al-azharu
yang paling jelas annahu la yu'assiru, itu tidak berpengaruh. Li'annal asla, karena asalnya adamul kasroti, tidak banyak. Wa adamu butlanis sholati, dan tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada orang ragu, nih saya melakukan pekerjaan udah termasuk banyak apa sedikit, maka ya keraguan di situ tidak berpengaruh apa-apa. Ya, artinya sholatnya nggak batal. Saya tadi melakukan kerjaan 3 apa 2 ya, banyak apa sedikit ya. Nah itu tidak berpengaruh dalam sholatnya. Sholatnya tetap sah karena asalnya ya tidak banyak, asalnya tidak membatalkan. Jadi dikembalikan ke asal. Asalnya nggak banyak, asalnya nggak membatalkan. Seperti itu. Summa haddut tafriqi, kemudian definisi batas memisahkan ayu adasani antara satu dengan yang kedua, munqati'an anil awal, terputus dari yang pertama. Satu putus dulu baru satu lagi, nah itu namanya tidak berturut-turut. Tapi kalau 1, 2, nah itu berturut-turut. 3 langsung batal. Tapi kalau dia melakukannya 1 lama, putus dah tuh. 1 lagi, lama dia melakukan kerjaan lagi, 1 lagi, itu tetap tidak membatalkan. Walaupun beberapa kali dia melakukannya, tapi tidak berturut-turut, tetap itu dihitung 1 dan tidak membatalkan. Ini ya dalam rangka kita jaga benar sholat kita, jangan sampai nanti membatalkan. Wa'lam, dan ketahuilah anna syartal fi'latil wahidati, bahwa syarat pekerjaan yang satu, allati la tubtilu, yang tidak membatalkan, gerakan yang satu, perbuatan yang satu yang tidak membatalkan itu bagaimana? Alla tatafahasa, kalau itu tidak membuat rusak nazmus sholahnya. Satu perbuatan enggak membatalkan, tapi syaratnya yang tidak merusak ya bentuk susunan sholat. Kalau satu namun bisa merusak, tetap batal, Pak. Ada yang satu tapi merusak susunan sholat, ada nih. Pak in aproto, kalau seandainya berlebihan, walaupun satu gerakan, kalau wasbatil pas, seperti dia melompat lagi sholat, Pak, ngelompat kan 1 kali doang, tapi itu udah fahisha, batal sholatnya. Begitu. Kalau melangkah enggak fahisha, melangkah 1 ya 2, itu selama 3 enggak membatalkan. Tapi melompat walaupun hanya 1 kali, kan melompat 1 dong, lompat dia dari barisan sini dilompat ke barisan yang kedua, itu batal walaupun hanya 1 lagi ya, 1 perbuatan, sebab itu termasuk fahisyah, bisa merusak susunan sholat ya. Makanya kalau seandainya itu dilakukan ya abtolat qot'an, maka sholat itu pasti batal sekaligus. Qalahu fi raudhah, itu dikemukakan di dalam kitab Raudhah, li annaha munafiyatun lis sholati, karena itu bisa menafikan sholat, jadi merusak susunan sholat dengan dia melompat. Wa'lam, dan ketahuilah annal harakatil khafifata, gerakan-gerakan yang ringan. Mana contohnya? Katahrikil asabi'i, seperti gerakan-gerakan jari-jari tangan. Nih, jari-jari tangan. Nih kalau kita gerak-gerakan walaupun beberapa kali, ini tidak membatalkan, karena ini termasuk harokannya khafifah. Coba Pak perhatiin ya, kita lagi sholat nih ya, kemudian tangan kita begini garuk, cuma telunjuk doang, ini termasuk harokatnya khafifah, tidak membatalkan. Walaupun berkali-kali tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya, ini tidak membatalkan, sebab ini namanya harokatnya khafifah. Beda kalau ngaruknya begini. Nah itu ngaruknya begini nih Pak, lihat. Ini 1 kali nggak batal, 2 kali nggak batal, 3 kali batal, berturut-turut maksudnya 1, 2, 3 batal ya, sebab udah termasuk ya banyak. Tapi kalau cuma ini aja, yang gerak cuma telunjuk doang,
Ini walaupun 1000 kali dia bergerak, tetap khafifah, ringan, tidak membatalkan. Makanya mohon maaf kalau ada orang sholat pakai sarung, kemudian nggak pakai celana dalam, ya kebetulan punyanya gerak-gerak begitu terus berkali-kali, batal nggak? Nggak batal. Itu termasuk gerakan khafifah, gitu. Kan bisa terjadi ada orang sholat nggak pakai celana dalam gitu, ya dia sholat aja pas banget di dalam sholat gerak-gerak begitu, ya nggak batal, terusin aja. Karena termasuk harokatnya khafifah namanya, ringan. Ya tadi bandingannya begitu deh, ya jari tangan digerakkan. Pihikatin saat enggaruk. Nah itu jadi kata tahrikil asabi pihikah, seperti ya gerakan ujung jari ya menggaruk-garuk, la tadurru tidak apa-apa, alal asahi menurut kaul yang asah. Wa in kasurat sekalipun banyak, watawalat dan berturut-turut, karena itu namanya gerakannya khafifah, ringan. Li'annaha sesungguhnya harokat khafifah la tukhilu tidak mencacatkan sholatnya, bihayati ta'zimi sholati dengan keadaan memuliakan sholat, wala bil khusyu'i dan juga tidak merusak kehusyuan sholat. Itu nggak merusak kehusyuan sholat, ya cuma begini aja nggak merusak kehusyuan sholat, ya itu tuh nggak ada masalah katanya. Amalau haroka kapahu, kalau seandainya ada orang menggaruk-garuk dengan telapak tangan. Nah ini beda. Kalau begini kan garuk pakai kap, kalau ini pakai asobi, ini pakai kap namanya. Salasan 3 kali, ala badani di badannya, yahtarisu yang bisa menggoyang-goyangkan, fa inna sholatahu tabtul, maka sholatnya batal. Kalau dia menggaruk dengan telapak tangannya 3 kali berturut-turut membatalkan. Jadi fa inna sholatahu tabtul, maka sholatnya itu membatalkan. Qala fil kafi, itu dijelaskan oleh Sahibu Al-Kafi dalam kitabnya Al-Kafi. Illa ayyakuna bihi jarabun, kecuali kalau ada orang punya penyakit kulit. Jarob itu punya penyakit kulit yang gatal bener, ya, jarob namanya tuh. Layak di rumahu ala adamil haki, ya, dan dia tidak mampu kalau nggak digaruk-garuk, payak zuru, maka saat itu jadi uzur, dimaafin. Ini khusus orang yang punya penyakit kulit, ketika sholat gatal bener, kalau pakai ujung jarinya kagak mempan, dia harus garuknya begini. Nah untuk orang ini khususon, ya itu tidak membatalkan. Kenapa? Uzur, dimaaf buat orang tersebut, karena memang dia punya penyakit gatal, ya enggak mungkin dia ya menahan dari garukan-garukan, sehingga dia selalu menggaruk dan menggaruk. Dan garuknya itu tidak cukup dengan ini aja, tapi dengan kap. Sebenarnya udah batal itu, tapi buat orang ini khusus tidak batal. Tuh, Masya Allah, yang namanya ilmu fikih kajiannya begitu Bapak Saudara. Ya bagi orang-orang tertentu ada yang tidak batal, tapi kalau untuk normalnya batal. Ya, untuk normalnya orang yang sehat menggaruk begitu batal. Tapi bagi orang yang punya penyakit kulit yang sudah ya benar-benar bahaya, itu kalau nggak digaruk gatalnya nggak bisa ditahan. Nah itu walaupun menggaruknya dengan telapak tangannya lebih dari 3 kali termasuk uzrun, itu uzur, artinya dimaafkan. Wa'lam, dan ketahuilah anna kasirul fi'li, banyaknya perbuatan, haitsu abtola, di mana itu bisa membatalkan, indal amdi, saat disengaja. Pakaza, begitulah yubtilu, membatalkan, inda fi'lihi, ya apabila mengerjakannya itu sahwan, lupa, alal mazhab, menurut mazhab, di annahu yaqta'u nazmas sholah, karena itu bisa merusak dan memutuskan nazmus sholah, susunan daripada sholat tersebut. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Nah nanti baru
Asyartus saminu, syarat yang ke-8. Inilah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan buat para hadirin jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf manakala ada kesalahan, ada kekurangan. Sebelum ditutup dengan pembacaan doa, saya berikan kesempatan apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Kalau apa? Menambahkan. Contohnya. Misalnya di dalam sujud terakhir kita baca doa gitu. Oh begitu. Baik. Enggak apa-apa. Jadi menambahkan bacaan itu bukan pekerjaan. Ya, jadi itu tidak apa-apa. Kita habis baca Fatihah, kita pengen baca Fatihah lagi, boleh. Ya, itu kan nambah namanya, tapi rukun qauli. Yang kagak boleh rukun fi'li. Udah sujud 2 kali, pengen sujud lagi sekali lagi, batal. Nah, sekarang ya kita nambah bacaan. Seandainya rukun qauli itu tidak batal, apalagi yang sekedar sunnah. Di dalam sujud kita habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita tambah lagi dengan bacaan-bacaan yang lain, boleh enggak? Boleh, tidak apa-apa. Bahkan ada satu ulama punya pendapat kita disuruh baca rabbighfirli ya dalam setiap sujud, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ada satu pendapat yang menyatakan kita kalau sehari semalam kagak banyak-banyak baca rabbighfirli, itu kita termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Tuh begitu, makanya suruh banyakin baca rabbighfirli wali walidayya. Ya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam sujud boleh kita baca subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar buah ya karya Imam Nawawi, ada bacaan-bacaan sujud yang agak panjang. Cuma kalau untuk imam cukuplah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Tapi kalau kita sholat sendiri munfarid boleh diperpanjang, banyakin baca doa. Banyak doa-doa yang dianjurkan. Kalau kita mau tahu, buka aja kitab Al-Azkar Imam Nawawi, nanti disebutkan di situ banyak doa-doanya ya di dalam sujud. Karena sujud adalah satu tempat di mana kita itu paling dekat dengan Allah. Ya, jadi saat sholat kita lagi dekat dengan Allah. Nah, sujud itu salah satu tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perpanjang sujudnya. Tapi kalau sholatnya sendiri, kalau jadi imam ntar makmumnya protes. Iya, nggak boleh ya. Ya, jadi kita harus minta izin dulu, makmum. Ya, ada apa Pak Imam? Saya mau baca doa di waktu sujud lebih panjang dan lebih lama. Izin, boleh enggak? Kata makmum, kagak boleh. Jangan. Tapi kalau makmum bilang, ya saya redo, saya ikhlas, nggak apa-apa. Nah, begitu. Jadi ada aturan mainnya. Nah, seperti itu. Kalau sholat sunnah sendiri silakan perpanjang sujud. Ya, itu bagus. Bagus, nggak apa-apa. Enggak membatalkan, ya enggak lah. Ya, bahkan memang itu dianjurkannya supaya sujud lebih lama. Seperti itu. Iya. Dia baca yang saja. Enggak apa-apa. Ya, memang disunahkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Begitu boleh. Sampai disunahkannya begitu emang. Jadi ada ya nanti yang namanya apa? Kita disunahkan jangan langsung baca amin. Ya, jadi berhenti untuk membaca rabbighfirli wali walidayya, baru baca apa? Baru baca amin. Nah, itu ada sunnahnya seperti itu. Gimana hukumnya kalau kucing menempel di kain sholat? Iya,
dulu pernah kita bahas. Ya, itu ada dua pendapat. Ya, tapi untuk ihtiyatonnya jangan sampai ada. Ya, dulu iya itu membatalkan. Ya, tapi ketika baca kitab Kifayatul Ahyar ada khilaf. Cuma untuk ihtiyaton itu kalau bisa jangan ada. Ya, walaupun dulu kan kita, dan saya udah pernah jelaskan, walaupun memang ada yang membolehkan. Nah, seperti itu. Tapi ihtiyatonnya di dalam kitab ini ya kalau bisa jangan ada. Ya, bulu-bulu ya kucing. Nah, itu bersihkan ya dalam sholat kita. Walaupun nanti ada yang punya pendapat dibolehkan, karena ini masalah apa? Ikhtilaf. Ya, ada perbedaan pendapat. Seperti itu. Ada orang selesai sholat 4 rakaat, selesai doa segala macam, sudah kalau sujud lagi lama, atau sholat imam tidak sah, orang pulang sujud aja, kita dalil enggak? Habis sholat. Iya. Iya. Nah, ini nih yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi sujud itu dibolehkan, 1 waktu lagi sholat, 2 sujud syukur, 3 sujud tilawah. Selain itu nggak boleh. Tanya dia ngapain tuh? Ya, kalau sujud syukur silahkan, sujud tilawah silahkan, atau sujud dalam sholat. Kalau tanpa itu nggak boleh. Tiba-tiba ya lagi mau jalan disujud aja, lama banget, terus langsung balik. Ya, nggak salam, nggak apa, nggak ada aturannya. Jangan jadi contoh yang begitu. Ya, ini nih kadang-kadang ada kesalahan begitu. Jadi dia sujud lama, habis itu bangun aja langsung. Mestinya kalau yang namanya sujud syukur, ya disalam dulu, assalamualaikum, nah selesai. Itu sujud syukur. Atau sujud tilawah yang terkait dengan ya kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran. Cuma 3 Pak. Ya, kita diperintahkan sujud cuma 3. 1 saat lagi sholat, 2 saat lagi sujud syukur, 3 saat lagi sujud tilawah. Selain itu nggak ada. Ya, makanya jangan dicontoh yang begitu-begitu. Ya, saya sering lihat tuh kadang-kadang ada orang habis sholat, ya selesai, kemudian disujud, habis sujud dibangun aja langsung. Itu udah mulai banyak tuh yang begitu. Ya, jadi jangan dicontoh. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada landasannya, nggak ada dasarnya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.